Selamat datang di channel Sehat Alami. Kalau Anda di sini ingin tahu bagaimana cara sehat secara alami, selamat Anda datang di video dan channel yang tepat. Karena saya di sini akan menjelaskan penyebab atas masalah kesehatan dan membagikan cara sehat dengan bahan alami tanpa obat-obatan. Dan jika Anda mempunyai saran ataupun pendapat tentang kesehatan, bisa dituliskan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Selamat menonton. Kisah nyata Pak Ananto. Dari jalan terpincang ke melangkah penuh syukur. Saya kira ini sudah nasib, tapi ternyata yang saya butuhkan cuma sedikit keberanian untuk mencoba hidup sehat. Sekarang, saya bisa berjalan ke masjid tanpa rasa takut. Pak Ananto, 75 tahun awal mula yang mengubah segalanya, Pak Ananto. Seorang pensiunan guru bahasa Indonesia di kota kecil Yogyakarta, mengalami encok sejak usianya menginjak 70 tahun. Awalnya hanya rasa nyeri biasa di jempol kaki. Ia mengira itu hanya kelelahan biasa setelah beraktivitas seharian. Namun, lama-kelamaan rasa nyeri itu berubah menjadi menusuk dan tak tertahankan. Sendi-sendi terasa panas, bengkak, dan kemerahan. Bahkan, hanya dengan menyentuh selimut pun, ia sudah meringis kesakitan. Malam-malamnya dilalui dengan tidur terganggu, bangun karena nyeri, dan akhirnya duduk termenung di kursi ruang tamu sambil memegang kaki yang nyut-nyutan. Jalan ke kamar mandi pun harus dibantu tongkat. Lebih menyedihkan lagi, ia mulai absen dari kegiatan favoritnya. Salat berjamaah di masjid, berkebun di halaman belakang, dan menggendong cucu. Istrinya, Bu Lastri, mengaku sangat sedih melihat perubahan suaminya. Bapak itu dulu paling rajin jalan pagi. Tapi sejak encoknya sering kambuh, beliau jadi pendiam dan mudah marah. Saya sampai takut mengajak bicara, berobat. Tapi belum lega, Pak Ananto sempat berobat ke dokter dan diberi obat-obatan seperti kolkisin dan allopurinol. Awalnya memang gejala nyeri agak berkurang, tapi efek samping seperti pusing, Mak, dan sering buang air kecil membuat beliau tak nyaman. Setelah 1 tahun mengandalkan obat medis, serangan encok masih sering datang, terutama di malam hari atau saat cuaca dingin. Sampai suatu sore, cucunya yang kuliah di Fakultas Kedokteran memberikan artikel tentang cara alami mengatasi encok dengan bahan-bahan rumah tangga. Artikel itu menyebut jus ceri, teh hijau, jahe, kunyit, dan rendaman kaki air hangat dengan garam Epsom sebagai kombinasi yang aman dan efektif untuk lansia. Pak Ananto awalnya skeptis, tapi dorongan dari sang cucu dan ketulusan dari istrinya membuat ia bersedia mencoba sambil tetap mengontrol ke dokter. Sebelum kita lanjutkan resep rahasianya, jangan lupa untuk terus mendukung saya dengan tekan tombol subscribe. Suka jika video ini bagus, dan bagikan ke orang tersayang jika menurut Anda video ini bermanfaat. Tak perlu berlama lagi. Langsung saja saya jelaskan penyebab dan cara mengatasinya. Kenapa encok terjadi dan bagaimana cara umum menanganinya. Encok bukan sekadar nyeri sendi biasa. Banyak orang yang menyebutnya sebagai penyakit orang tua. Padahal sesungguhnya, encok adalah akibat dari kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah, yang bisa menimpa siapa saja, terutama mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Di bab pertama ini, kita akan membahas apa itu encok dari sisi medis. Mengapa encok bisa menyerang? Tiba-tiba apa saja tanda-tanda yang patut diwaspadai dan bagaimana cara umum menanganinya, baik secara medis maupun gaya hidup. Semua dijelaskan dengan bahasa yang ramah untuk para orang tua, agar mudah dimengerti dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Encok dalam istilah medis dikenal sebagai gout atau asam urat. Ini adalah sejenis radang sendi yang timbul ketika kadar asam urat dalam darah terlalu tinggi dan kemudian membentuk kristal-kristal kecil. Kristal ini menumpuk di sekitar sendi, seperti jempol kaki, lutut, pergelangan tangan, dan bahkan siku. Akibatnya, timbul rasa sakit yang luar biasa, bengkak, kemerahan, dan sulit bergerak. Asam urat sendiri sebetulnya adalah zat sisa hasil dari pemecahan purin zat alami yang ada dalam tubuh, dan juga banyak terdapat dalam makanan seperti jeroan, daging merah, seafood, serta minuman manis dan alkohol. Dalam kondisi normal, asam urat dibuang oleh ginjal lewat urin. Tapi bila tubuh memproduksi terlalu banyak, atau ginjal tak sanggup membuangnya, maka kadar asam urat akan naik dan bisa menyebabkan encok. Mengapa encok bisa terjadi? Encok bisa menimpa siapa saja,
tapi lebih sering menyerang orang usia lanjut, terutama pria di atas usia 60 tahun dan wanita setelah menopause. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan encok. Pertama, pola makan tinggi. Purin makanan yang mengandung purin tinggi seperti jeroan, daging kambing, sarden, cumi, udang, serta minuman manis bisa memicu peningkatan asam urat. Tubuh memecah purin menjadi asam urat, dan jika berlebihan, ginjal kesulitan membuangnya. Kedua, kurang minum air putih. Tubuh membutuhkan air untuk membantu ginjal membuang asam urat. Kurangnya cairan bisa menyebabkan pengendapan asam urat dan membentuk kristal yang menyakitkan. Ketiga, fungsi ginjal menurun seiring bertambahnya usia. Fungsi ginjal seringkali tidak sebaik dulu. Inilah sebabnya banyak lansia mengalami masalah asam urat. Bila ginjal tak sanggup menyaring asam urat secara efektif, maka akan terjadi penumpukan. Keempat, berat badan berlebih. Kelebihan berat badan membuat metabolisme purin terganggu. Selain itu, orang gemuk biasanya memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol tinggi, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan risiko encok. Kelima, riwayat keluarga. Jika orang tua atau saudara kandung menderita encok, maka kemungkinan Anda mengalaminya juga akan lebih besar. Keenam, kurangnya aktivitas fisik. Terlalu banyak duduk, jarang bergerak, dan tidak pernah berolahraga juga bisa memperburuk metabolisme tubuh dan mempercepat penumpukan asam urat. Gejala yang perlu diwaspadai. Encok bukan datang perlahan. Ia seringkali muncul secara mendadak, bahkan saat malam hari ketika sedang tidur nyenyak. Berikut beberapa gejala khasnya. Nyeri sendi mendadak biasanya di jempol kaki, tapi bisa juga di pergelangan kaki, lutut, siku, atau tangan. Pembeng, con area yang terkena, terasa bengkak dan keras. Kemerahan dan panas kulit di sekitar sendi bisa terlihat merah dan terasa hangat saat disentuh. Sulit bergerak. Sendi menjadi sangat kaku, bahkan disentuh sedikit saja terasa nyeri. Jika gejala ini terus berulang, maka akan mengganggu kualitas hidup. Banyak lansia merasa putus asa karena merasa tak mampu lagi berjalan jauh, atau bahkan salat pun menjadi sulit. Cara umum menangani encok secara medis. Para dokter biasanya akan menangani encok dengan dua tujuan utama: meredakan nyeri dan peradangan saat serangan terjadi, mencegah serangan berulang, dan menurunkan kadar asam urat dalam darah. Obat yang umum digunakan: NSAID, meredakan nyeri dan bengkak. Colchicine, mengurangi reaksi peradangan saat serangan encok. Corticosteroid, untuk encok yang tak bisa diobati. NSAID, allopurinol dan febuxostat, mengurangi produksi asam urat. Probenecid, membantu ginjal mengeluarkan asam urat lebih efektif. Namun, obat-obatan ini punya risiko efek samping, apalagi bila digunakan dalam jangka panjang seperti gangguan pencernaan, masalah ginjal, atau tekanan darah naik. Oleh sebab itu, banyak dokter kini juga menganjurkan perubahan gaya hidup dan pengobatan alami sebagai pelengkap. Perubahan gaya hidup yang disarankan obat saja tidak cukup. Bila ingin benar-benar terbebas dari encok seperti Pak Ananto, maka gaya hidup harus diubah. Berikut langkah-langkah yang sudah terbukti membantu. Pertama, minum air putih yang cukup. Minumlah minimal 8 gelas sehari. Air membantu ginjal bekerja lebih baik dalam membuang kelebihan asam urat. Hindari minuman manis dan bersoda. Kedua, perbaiki pola makan. Kurangi konsumsi jeroan, daging merah, seafood, santan, dan makanan olahan. Perbanyak makan sayur hijau, buah-buahan, biji-bijian, dan makanan rendah lemak. Ceri, lemon, apel, dan seledri terbukti membantu menurunkan kadar asam urat. Ketiga, jaga berat badan ideal. Bila kelebihan berat badan, cobalah menurunkan perlahan melalui pola makan sehat dan olahraga ringan, seperti jalan pagi atau senam lansia. Keempat, rutin bergerak. Aktivitas fisik membantu metabolisme lebih baik dan mencegah kekakuan sendi. Jalan kaki 30 menit setiap hari sangat membantu. Kelima, batasi konsumsi alkohol dan rokok. Alkohol, terutama bir, meningkatkan kadar asam urat. Merokok memperburuk peredaran darah dan memperparah peradangan. Keenam, cek rutin ke dokter, periksa kadar asam urat secara berkala. Bila perlu, dokter akan bantu sesuaikan pengobatan atau memberi alternatif. Mengapa lansia harus peduli? Encok bukan hanya soal nyeri. Bila dibiarkan,
Kadar asam urat tinggi bisa menyebabkan kerusakan sendi permanen, batu ginjal, peradangan organ lain, kualitas hidup menurun drastis. Bayangkan, bila sendi lutut atau kaki selalu nyeri untuk naik tangga, berjalan ke masjid, atau sekadar beraktivitas di kebun pun jadi sangat menyakitkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para lansia untuk mengenali gejala sejak awal, menjaga gaya hidup sehat, dan bila perlu memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada. Akhirnya kita sampai di resep bahan alami teruji, berkhasiat. Setelah mengetahui penyebab encok dan cara penanganan umumnya, kini saatnya kita masuk pada bagian yang sangat penting dan inspiratif. Bagaimana Pak Ananto mengatasi encoknya dengan bahan-bahan alami? Bab ini akan mengulas secara lengkap bahan-bahan alami yang digunakan Pak Ananto dan manfaat ilmiahnya. Cara meracik bahan-bahan tersebut agar aman untuk lansia. Jadwal penggunaan selama seminggu, praktis, murah, dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Semua informasi bersumber dari literatur medis dan situs kesehatan terpercaya agar aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, jus cherry tart. Mengapa cherry? Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa jus cherry tart dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah hingga 35%. Cherry mengandung antosianin, sejenis antioksidan yang memiliki efek anti-inflamasi, membantu mencegah pembentukan kristal asam urat di sendi. Cara pakai: minum 120 ml jus cherry tart setiap siang hari. Pilih cherry beku atau blender sendiri, atau jus murni 100% yang bisa dibeli di toko bahan organik. Catatan: tidak disarankan untuk penderita diabetes tanpa berkonsultasi dengan dokter. Kedua, teh hijau tambah lemon. Kenapa kombinasi ini ampuh? Teh hijau mengandung senyawa EGCG yang dikenal menurunkan peradangan dan mendukung fungsi ginjal. Lemon tinggi vitamin C yang terbukti membantu menurunkan kadar asam urat dan mempercepat pembuangan lewat urin. Caramel. Seduh 1 kantong teh hijau dalam air panas. Tambahkan perasan setengah buah lemon. Minum pada pagi hari, 30 menit sebelum sarapan. Manfaat tambahan: meningkatkan daya tahan tubuh dan memperlancar pencernaan. Ketiga, jahe dan kunyit. Apa kelebihannya? Jahe mengandung gingerol, senyawa alami yang mengurangi pembengkakan sendi dan meningkatkan sirkulasi darah. Kunyit mengandung kurkumin, antiinflamasi kuat yang banyak digunakan dalam pengobatan arthritis. Cara membuat teh rempah: rebus 2 cm jahe segar dan 1 cm kunyit dalam 300 ml air selama 10 menit. Tambahkan sedikit madu murni. Minum saat sore atau malam hari saat santai. Catatan: teh ini bisa dikonsumsi 3-4 kali seminggu. Keempat, baking soda tambah air putih. Apa manfaatnya? Baking soda bersifat alkalis, sehingga membantu menetralkan kadar asam urat dalam darah. Efeknya seperti melunakkan kristal asam urat agar lebih mudah dibuang melalui urin. Cara pakai: campurkan 1/4 sendok teh baking soda ke dalam 250 ml air hangat. Minum 1 kali sehari, maksimal 5 hari dalam seminggu. Pairing: tidak disarankan untuk penderita tekanan darah tinggi atau gagal ginjal tanpa pengawasan dokter. Kelima, Epsom salt. Fungsi utamanya: mengandung magnesium sulfat yang sangat baik untuk meredakan nyeri otot dan pembengkakan pada sendi. Digunakan sebagai rendaman kaki. Sangat cocok untuk lansia yang sulit meminum banyak ramuan. Carrot. Isi baskom besar dengan air hangat, suam-suam kuku. Larutkan 3 sendok makan Epsom salt. Rendam kaki selama 15-20 menit di sore atau malam hari. Efek: kaki menjadi lebih ringan, rileks, dan nyeri pun berkurang. Pastikan tetap minum air putih 8 gelas per hari. Bila ada reaksi alergi atau ketidaknyamanan, hentikan penggunaan dan konsultasikan ke dokter. Ramuan ini bukan pengganti obat dokter, melainkan pendukung alami yang aman. Mengapa metode ini cocok untuk lansia? Tidak mahal, semua bahan bisa didapat di pasar tradisional atau apotek lokal. Aman dan alami, tidak ada bahan kimia sintetis. Cocok untuk yang memiliki riwayat penyakit kronis. Mudah dilakukan di rumah. Tidak perlu alat khusus atau bantuan orang lain. Memberi kenyamanan fisik dan mental. Rendaman kaki, teh rempah, dan lemon memberi efek relaksasi. Banyak orang mengira bahwa untuk sembuh dari encok harus bergantung penuh pada obat dokter. Padahal, dengan bahan-bahan alami yang terbukti secara ilmiah,
encok bisa ditangani secara lebih ramah dan menyeluruh. Kunci keberhasilan dari pengalaman Pak Ananto bukan pada banyaknya ramuan, tapi pada konsistensi menjalankan jadwal kesabaran, menjalani proses kedisiplinan, menjaga pola makan dan minum. Bila semua dijalankan secara perlahan dan penuh kesadaran, maka tubuh akan merespons dengan baik. Kembali lagi ke lanjutan cerita Pak Ananto setelah menerapkan gaya hidup sehat dengan bahan alami. Awal perubahan, disiplin sehat, dimulai Pak Ananto mulai menjadwalkan harinya. Pagi hari, ia minum teh hijau dengan perasan lemon. Siang setelah makan, ia minum jus ceri tart. Sore menjelang maghrib, ia meminum air hangat dengan sedikit baking soda. Malam sebelum tidur, ia merendam kaki dengan air hangat dan garam Epsom sambil mendengarkan murotal Quran. Hari pertama dan kedua terasa biasa saja. Namun di hari keempat, tidur malamnya mulai terasa nyenyak. Dan saat bangun pagi, tidak ada rasa nyeri menusuk seperti sebelumnya. Ia bahkan bisa melangkah ke dapur tanpa tongkat. Minggu pertama berlalu dengan semangat. Di minggu kedua, beliau mulai ikut jalan kaki ringan keliling rumah selama 10-15 menit. Di minggu ketiga, Pak Ananto sudah kembali ke masjid untuk salat subuh berjamaah, sebuah kebiasaan yang sudah ditinggalkannya lebih dari 6 bulan. Saya waktu itu menangis. Saya kira sudah tak bisa sujud lagi. Tapi ternyata saya salah. Tuhan masih memberi saya kesempatan. Hasil nyata dan dukungan keluarga setelah 6 minggu menjalani terapi alami secara rutin dan menjaga pola makan. Hasil tes laboratorium menunjukkan kadar asam urat turun dari 8,5 mg DL ke 6,4 mg DL. Tekanan darah yang biasanya 150/90 kini stabil di 130/85. Berat badan turun 3 kg secara alami. Frekuensi serangan encok menurun drastis dari 4 kali seminggu menjadi 0 bulastri. Bercerita, saya lihat sendiri perubahannya. Beliau lebih ceria, mudah tersenyum, dan lebih sering bercanda dengan cucu. Rumah ini kembali hangat seperti dulu. Cucunya pun menjadikan kisah Pak Ananto sebagai studi kasus kecil untuk tugas akhir di Fakultas Kedokteran. Dengan judul Efektivitas Intervensi Herbal dan Gaya Hidup Terhadap Kadar Asam Urat pada Lansia. Kunci keberhasilan, konsistensi, bukan sihir. Apa yang membuat terapi Pak Ananto berhasil? Bukan karena ramuan ajaib. Bukan pula karena faktor kebetulan, tapi karena kesadaran bahwa obat kimia perlu didampingi dengan gaya hidup sehat, komitmen menjalani jadwal alami secara teratur dan jangka panjang, dukungan penuh dari keluarga, tidak merasa sendirian, tidak tergesa-gesa, memahami bahwa perubahan butuh waktu, membatasi makanan pantangan seperti jeroan, daging merah, makanan manis, dan gorengan. Pesan dari Pak Ananto untuk sesama lansia buat teman-teman seusia saya. Jangan menyerah kalau sakit datang. Mungkin Tuhan sedang minta kita belajar lebih sehat. Jangan hanya bergantung pada obat. Alam pun menyediakan banyak jalan sembuh, asalkan kita mau belajar dan mau bersabar. Pak Ananto kini kembali menjadi sosok inspiratif di lingkungannya. Ia sering berbagi cerita di pengajian, bahkan membuat kelompok kecil senam lansia dan pola makan sehat bersama 8 tetangganya yang juga mengalami masalah encok. Waktu kondisi perubahan awal nyeri hebat, tidur terganggu, jalan pakai tongkat sulit beraktivitas. Minggu kedua, tidur mulai nyaman. Bisa jalan ringan masih pakai tongkat. Kadang minggu keempat salat berjamaah. Mulai berkebun, nafsu makan meningkat. Bulan kedua, asam urat normal. Tidur nyenyak, tidak kambuh lagi, sekarang jalan tanpa tongkat. Bertenaga kembali seperti sebelum sakit. Kisah Pak Ananto membuktikan bahwa kesembuhan bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan di usia senja, yang dibutuhkan adalah pengetahuan yang benar, niat yang sungguh-sungguh, dan dukungan keluarga. Bahan alami yang ia gunakan bukan barang langka. Semuanya ada di pasar, di dapur, bahkan mungkin sudah kita miliki. Tapi yang jarang dimiliki adalah kemauan untuk memulai perubahan. Maka hari ini, mari kita belajar dari Pak Ananto. Jangan menunggu sehat untuk bersyukur. Bersyukurlah dengan memulai hidup sehat sekarang. Mari ucapkan selamat tinggal kepada obat-obatan. Dan mulai dengan bahan alami yang lebih sehat tanpa efek samping. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan ataupun permintaan untuk bahan alami lainnya untuk mengobati sakit tertentu, silahkan dituliskan di kolom komentar agar saya bisa membahasnya di video yang akan datang. Sekian dan terima kasih.
Semoga hari Anda menyenangkan. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.